Assalamualaikum, selamat datang lagi di Suaraku, Ceritaku, podcast sederhana, tempat di mana cerita dan rasa gak perlu disembunyikan. Entah kenapa ya, dari kecil kita itu kayak diajarin satu peran. Jadi anak yang nurut, yang gak banyak nanya, yang kalau disuruh langsung jalan. Dan kita tumbuh dengan satu keyakinan, kalau kita baik, kita bakal disayang orang. Kalau kita nurut, kita akan ngerasa aman. Masalahnya tuh gak ada yang ngasih tahu kalau jadi anak baik itu lama-lama bisa melelahkan. Anak baik itu biasanya yang paling sering ngalah. Bukan karena dia nggak punya pendapat, tapi karena dari dulu dia belajar ngalah itu lebih aman daripada ribut. Kalau lo disakitin, ya lo disuruh buat sabar. Bukan disuruh buat cerita, bukan disuruh untuk marah, untuk melampiaskan, tapi dengan sehat. Tapi disuruh untuk tahan kemarahan itu, disuruh untuk sabar, seolah-olah diam itu dianggap bijak, diam itu dianggap dewasa. Kalau kecewa, disuruh untuk ngerti, disuruh untuk memaklumi, disuruh mikir dari sudut pandang orang lain. Padahal jarang banget ada yang nanya, lu kecewa sejauh apa? Anak baik itu jarang marah, bukan karena hatinya kebal, bukan karena nggak luka, bukan karena nggak sakit hati, tapi karena dia takut. Takut suasananya menjadi canggung, takut dibilang lebay, takut dianggap tidak tahu diri. Jadi dia simpan marahnya sendiri. Dia telan kecewanya sendiri, dia biasain bilang gak apa-apa. Dan tanpa disadari pola itu ke bawah sampai dewasa. Kita tumbuh jadi orang yang refleks, mikirin perasaan orang lain terlebih dahulu. Kita bisa peka sama perubahan nada suara orang, bisa nebak mood orang, bisa ngerasa bersalah bahkan sebelum dituduh. Tapi anehnya saat ditanya perasaan diri sendiri, kita malah bingung jawabnya. Dan itu terjadi karena kita terlalu lama fokus ngertiin orang lain, sampai kita lupa belajar untuk ngerti diri kita sendiri. Kita lebih tahu apa yang bikin orang lain nyaman, tapi nggak tahu apa yang bikin kita tenang. Dan disitulah capeknya. Bukan capek fisik, tapi capek di hati. Karena selama ini kita hidup bukan buat kita sendiri. Banyak dari kita sekarang mungkin udah dewasa, umur bertambah, tanggung jawab bertambah. Tapi kalau soal luka, kalau soal sakit hati, ternyata masih membawa pola yang sama. Kita ini masih hidup dengan kebiasaan yang lama. Lebih memilih diam daripada berkata jujur. Lebih milih untuk mengalah daripada berdebat, daripada ribut. Lebih milih nyimpen perasaan daripada dianggap bermasalah. Dalam pekerjaan, kita takut untuk nolak. Disuruh apapun kita selalu mau, selalu mengiyakan. Kenapa? Karena takut dibilang gak profesional, takut dianggap susah diajak kerjasama. Padahal kalau boleh jujur, badan itu capek banget, pikiran itu sedang jenuh, hati juga lagi kosong. Terhadap teman pun seperti itu.
Kita takut dibilang berubah, takut dibilang sombong, songong, takut dianggap gak seru lagi, takut dicap egois, cuma karena mulai untuk menjaga diri. Padahal yang berubah itu bukan kita, bukan hati kita. Yang berubah itu adalah keberanian kita untuk mengakui kalau kita itu sedang capek. Dan yang paling berat adalah di lingkungan keluarga. Wah, itu benar-benar paling berat. Kita takut dianggap menjadi anak yang durhaka, takut dibilang kurang bersyukur, takut dicap menjadi anak yang gak tahu diri, kacang lupa sama kulitnya. Padahal yang kita lakukan itu bukan melawan. Kita cuma mau ngasih tahu kalau kita pun lelah, kita pun manusia biasa, bisa capek. Dan lucunya, semua ketakutan itu muncul bukan karena kita jahat, tapi karena sejak kecil kita terbiasa menganggap diam itu aman, menurut itu selamat. Kebalikannya justru, kalau kita ngomong jujur, itu sangat beresiko. Padahal terkadang yang kita butuhin itu cuma satu hal sederhana: didengerin, bukan dinasehatin, bukan dibanding-bandingin, bukan dihakimi, cuma didengerin aja. Tapi karena dari kecil kita diajarin buat nahan, buat kuat, buat jangan ngerepotin orang lain, akhirnya sampai gede pun kita bingung gimana caranya ngomong tanpa rasa bersalah. Sebenarnya kita itu pengen cerita, tapi takut dianggap lemah, takut dianggap lebay. Kita sih pengen jujur, tapi takut orang lain kecewa dengan kejujuran kita. Capek jadi anak baik itu bukan karena kita drama, bukan karena kita lebay, bukan karena kita ingin dikasihani, ingin diperhatikan, bukan. Capeknya tuh karena terlalu lama kuat sendirian. Karena dari dulu setiap kali kita capek, kita disuruh untuk tahan, disuruh untuk bersabar. Setiap kali kita ngeluh, kita disuruh mengerti dengan keadaan. Kita terbiasa mendengar kalimat, "Ya sabar aja, namanya juga hidup. Kamu kan kuat." Dan kalimat-kalimat itu kedengarannya bijak, kedengarannya dewasa, tapi lama-lama bikin hati sesek. Capek karena selalu disuruh ngerti, tapi jarang dimengerti. Capek karena selalu disuruh sabar, tapi nggak pernah dikasih ruang untuk jujur. Setiap kali kita butuh sandaran, yang datang bukan pelukan, tapi tuntutan. Setiap kali kita pengen istirahat, yang datang bukan pengertian, tapi ekspektasi berlebih. Kamu kan kuat. Kalimat itu sering banget diucapin tanpa sadar kalau di balik kuat itu ada manusia yang sedang lelah. Kenyataannya adalah bahkan yang kuat saja bisa capek. Yang sabar aja bisa habis kesabarannya. Yang kelihatan begitu tenang juga bisa hancur pelan-pelan. Sebenarnya sih nggak ada yang salah dengan itu. Karena kuat bukan berarti kebal. Kuat cuman berarti kita bertahan sejauh yang kita bisa. Sampai suatu hari kita sadar, jadi anak baik itu nggak harus berarti mengorbankan diri sendiri terus-terusan. Lu boleh juga merasa capek, lu juga boleh nolak, lu juga boleh jujur kalau lu sedang nggak sanggup, lu sedang nggak bisa. Dan itu nggak bikin lo jadi anak durhaka, nggak bikin lo jadi orang jahat. Itu cuma bikin lo jadi manusia yang sedang belajar untuk menjaga diri sendiri. Kalau hari ini lu ngerasa capek jadi anak baik,
Gua pengen lu tahu satu hal. Lu gak sendirian. Banyak orang-orang kayak lo di luar sana. Dan lo gak salah. Terkadang jadi anak baik itu cuma lupa satu hal aja. Lupa untuk menyayangi dirinya sendiri. Terima kasih udah mau dengerin obrolan gua malam ini. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Gua Adam, ini suaraku, ceritaku.